Halo teman-teman, kita bertemu kembali dalam kuliah Hukum Birokrasi dan Pelayanan Publik. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan dengan berpijak pada salah satu tulisan Yuri Sato yang berjudul Re-Emerging Developmental State in Democratized Indonesia. Tulisan ini saya anggap cukup penting untuk menjadi kita menerima pemahaman mengenai keadaan birokrasi di Indonesia. Tulisan ini sesungguhnya merupakan salah satu dari kumpulan tulisan ya, chapter book yang diterbitkan oleh penerbit Springer, salah satu penerbit bergengsi di dunia, dan berisi ulasan banyak pakar mengenai birokrasi khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tentu saja tulisan ini nantinya akan juga membahas perbandingan eh, Indonesia dengan khususnya negara-negara lain di ASEAN. Tulisan ini cukup panjang, tetapi saya mencoba untuk menyajikannya dalam mungkin satu atau dua pertemuan, dan tentu saja uriannya saya buat seringkas mungkin dengan bahasa saya sendiri. Lalu untuk download file PDF sudah saya berikan kepada kelas, nanti bisa dibaca kembali. Teman-teman semua, bab ini mendiskusikan tantangan kemunculan negara untuk memajukan pembangunan di bawah demokratisasi dan globalisasi. Dua isu yang secara global menjadi tantangan dunia dewasa ini. Tulisan ini mengkomparasikan dua tipe negara pembangunan. Yang pertama adalah negara pembangunan otoritarian dan yang kedua negara pembangunan demokratik. Indonesia berpengalaman dalam dua karakter tersebut selama 50 tahun terakhir ya. Bab ini juga melihat persamaan dan perbedaan di antara dua tipe tersebut dari sudut pandang kelembagaan, kebijakan, dan pembentukan kebijakan di bawah kondisi eksternal. Oleh karena itu, tulisan ini juga akan mengeksplorasikan karakteristik kunci sehubungan dengan negara pembangunan demokratik dalam konteks abad ke-21. Sesungguhnya buku ini ada beberapa bab ya, dan di dalam bab 1 sudah menegaskan bahwa ada kebutuhan untuk menguji kembali konsep negara pembangunan yang sering disebut sebagai East Asian Bias di dalam banyak literatur. Pada bab ini kita menguji kembali bias tersebut dari sudut pandang Southeast Asian perspektif, dari sudut pandang Asia Tenggara. Asia Tenggara dianggap merupakan wilayah di mana negara pembangunan dapat ditemukan, misalnya dalam kasus Jepang, Korea, dan Taiwan. Kemudian, sebagaimana sudah dikaji dalam bab 1, istilah negara pembangunan itu diperkenalkan oleh Johnson ketika membaca model Jepang, di mana Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional yang sering disingkat MITI, Ministry of International Trade and Industry, menjalankan perencanaan yang rasional di dalam sistem birokrasi dan bekerja sama dengan hubungan antara negara dan pelaku usaha untuk memajukan pembangunan. Johnson fokus pada kapasitas negara pembangunan yang kemudian terbukti juga dianut oleh Korea ya, dan juga Taiwan. Bentuk dari negara pembangunan ini menjadi benchmark ya, praktek terbaik negara-negara di kawasan Asia Tenggara sehubungan dengan kapasitas yang rendah dibandingkan konsep negara pembangunan itu sendiri. Donner mendefinisikan
negara pembangunan itu sebagai sebuah kompleksitas organisasi yang meliputi keahlian dan kolaborasi badan-badan birokrasi dengan lembaga-lembaga swasta ya untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional. Tetapi di banyak negara Asia Tenggara tidak sepenuhnya memenuhi definisi yang sudah dikemukakan ini. Karena yang terjadi justru adalah uneven bureaucratic coherence, birokrasi yang tidak berkelanjutan, munculnya relasi klientelisme ya antara sektor publik dan privat ya, jadi semacam kolusi begitu ya, dan juga keterbelahan dari eh, dunia swasta itu sendiri, private sector factionalism. Negara-negara Asia Tenggara bagaimanapun menampilkan satu pandangan yang bersifat umum, di mana kebanyakan negara mendorong pembangunan itu sebagai negara yang transisional. Iwasaki misalnya mengatakan bahwa Thailand, Filipina, ya, kemudian Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu dikatakan menjalankan a development oriented organic unity of political and economic institution. Ya, dia Iwasaki itu menyebutnya sebagai developmental regime yang menampilkan 4 ciri mendasar. Yang pertama, pembangunanisme untuk menggantikan pembangunan sebagai sumber legitimasi negara. Yang kedua, sentralisasi sistem administrasi melalui teknokrasi birokrasi yang mendorong intervensi negara. Yang ketiga, otoritarianisme, dan yang keempat, demokrasi parlementer pura-pura. Ya, jadi demokrasi yang tidak sesungguhnya yang dikendalikan oleh tentara atau partai politik yang dominan. Suhiro menunjukkan bahwa rezim-rezim pembangunan, rezim developmental state ini berkembang luas. Misalnya di Korea, ya, maksudnya Korea Selatan ya di sini ya, Taiwan, kemudian 5 negara anggota ASEAN dan juga Vietnam yang secara ringkas menjalankan konsep developmentalism itu sebagai elemen yang esensial. Suhiro juga mendefinisikan bahwa developmentalism dalam konteks Asia Tenggara dan Asia Timur artinya apa? Artinya sebuah negara yang ideologinya secara intensif memobilisasi sumber daya manusia dan fisik untuk mencapai kemajuan negara dengan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Ya. Kemudian, sebagaimana diuraikan dalam bab 1, rangkaian tulisan mengenai konsep of developmental state yang bebas dari sejarah yang sifatnya khusus ya pada masa Perang Dingin atau dari tinjauan geografik ya misalnya Jepang, Korea, dan Taiwan menampilkan observasi yang lebih luas ya pelaksanaan dari developmental state ini pada abad 20 dan ke-21 dan itu juga pada akhirnya menimpa negara-negara di Asia dan Afrika. Ya. Kemudian di dalam konteks negara Asia Tenggara kemudian pada paruh akhir abad ke-20 kemunculan beberapa negara pembangunan menunjukkan pembagian komitmen ya di antara para pemimpin dan pembentuk kebijakan untuk melaksanakan pembangunan itu. Dan itu berlangsung dalam tingkatan yang tinggi di dalam sebuah negara dan juga kualitas hubungan antara negara
dan sektor swasta yang lebih rendah daripada yang terjadi di Jepang. Salah satu bentuk umum negara-negara developmental ini di kawasan Asia Tenggara kemudian berubah menjadi negara yang otoritarian. Meskipun demikian, Perang Dingin itu berlangsung pasca Perang Dunia II sampai tahun awal 90-an ya. Jadi dunia waktu itu bipolar ya, terbelah antara Amerika Serikat Eropa Barat pada satu sisi yang liberal, penganjur pasar bebas, dengan Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya yang menganjurkan sentralisasi dan otoritarian ya. Sebetulnya ada juga Cina ya. Cina itu komunis tapi dia kiblatnya tidak ke Soviet ya. Pada masa Perang Dingin ya, itu rezim-rezim otoritarian itu ditoleransi ya. Jadi seperti di Indonesia, di Korea itu memang dalam tanda petik sengaja dipelihara oleh Amerika ya. Yang kemudian berakhir di tahun 89 dengan bubarnya Uni Soviet ya. Kemudian tantangan yang baru adalah globalisasi dan demokratisasi. Sejak awal abad ke-21, negara-negara Asia Tenggara menunjukkan kembali ya, kelahiran kembali dari negara pembangunan ini dengan peningkatan komitmen ya di antara para pemimpin dan pembentuk kebijakan untuk memajukan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pengalaman sebagai negara pembangunan di bawah otoritarian pada era Perang Dingin dan kemudian mengalami lagi rezim seperti itu pada masa globalisasi ya. Ini bahasan berikutnya kita akan mencoba melihatnya secara sekilas ya. Sudah diterima secara luas bahwa Presiden Soeharto merupakan pemimpin yang otoritarian dan mengidolakan pembangunan itu sebagai ideologi negara. Soeharto setelah pengambil alihan kekuasaan pada tahun 66 kemudian mengganti pemerintahan dengan mengkonsentrasikan kekuasaan pada diri presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana juga presiden sebelumnya Soekarno sembari menjadikan dirinya dekat dengan sosialisme ya untuk membuka kapitalisme dalam rangka pengaturan ekonomi di bawah jargon pembangunan. Pada hakikatnya orientasi negara pembangunan otoritarian kemudian tidak berubah ya, bisa bertahan lama sampai tahun 98 ketika demokrasi mulai masuk sehubungan dengan adanya krisis finansial yang memaksa Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 ya. Jadi penulis ini mendesain Indonesia di bawah Soeharto pada tahun 66 sampai 98 adalah negara otoritarian ya, pembangunan. Kemudian Soeharto mengendalikan otoritarian itu dalam posisi kuadran kiri ya, sebagaimana nanti kita tunjukkan pada grafik dengan tingkat konsentrasi kekuasaan yang tinggi, di mana kemudian intervensi negara itu polanya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oke, teman-teman, saya kira itu ya bagian pertama dari paper ini. Untuk bahan kuliah hari ini kita akan lanjutkan lagi pada bagian lain paper ini untuk sesi berikutnya. Terima kasih.